Soalnya adalah Budi adalah seorang manajer di suatu unit di kantornya. Suatu hari, dia rapat bersama dengan beberapa anak buahnya terkait suatu hal yang cukup mendesak. Dalam mengambil keputusan saat rapat, hal yang harus diperhatikan oleh Budi adalah, oke, silakan dijawab yang mendapatkan poin 4 di sini yang mana? Oke, langsung saja. Soal ini terkait dengan kompetensi pengambilan keputusan dengan indikator mengumpulkan dan mempertimbangkan informasi yang dibutuhkan dalam mencari solusi. Jadi sebagai seorang pimpinan, hal yang atau sikap yang seharusnya dilakukan kepada bawahannya saat momen rapat di sini ya. Jadi harus ngapain gitu ya. Jadi adalah opsi B yang paling tepat, yaitu memilih keputusan yang tidak bertentangan dengan sebelumnya dan memikirkan semua opsi terbaiknya. Jadi sebagai seorang pimpinan itu kan keputusan yang diambil kan biasanya tidak akan bertentangan dengan sebelumnya ya, gitu. Kemudian atau misalkan tidak, kita harus pikirkan berbagai pendapat yang diberikan oleh anak buah kita atau peserta forum dalam rapat. Kemudian kita cari opsi yang terbaik dari pendapat-pendapat yang diberikan oleh orang-orang yang ikut serta dalam suatu forum. Jadi gitu ya Bapak Ibu. Jadi ada dua kemungkinan. Kita pilih keputusan yang tidak bertentangan dengan sebelumnya, atau kita pikirkan semua opsi yang terbaik yang dikeluarkan oleh peserta rapat dalam suatu forum. Gitu ya. Kemudian yang mendapatkan poin 3 di sini adalah opsi C. Kemudian disusul oleh opsi A. Dan yang paling rendah di sini adalah opsi D, yaitu takut dalam mengambil keputusan karena takut risiko yang ditimbulkan. Jadi tidak boleh ya. Jadi sebagai seorang pimpinan kita tidak boleh takut atau gamang gitu ya, atau tidak firm dengan keputusan yang akan diambil dalam suatu forum. Gitu. Oke, kita lanjut dengan soal berikutnya. Sebagai anggota dari divisi kepegawaian, saya harus menyusun suatu laporan peningkatan kerja karyawan di suatu kantor tempat saya bekerja setiap bulannya. Untuk menyusun laporan tersebut, hal yang harusnya saya lakukan adalah, oke, soal ini terkait dengan kompetensi komunikasi dengan indikator, mengintegrasikan informasi-informasi penting dari berbagai sumber dengan pihak lain untuk dapat pemahaman yang sama. Jadi sesuai dengan indikator itu, yang mendapatkan poin tertinggi di sini adalah opsi B, yaitu mencari informasi kinerja setiap pegawai dengan menyebarkan angket prestasi kerja setiap bulannya. Jadi langsung menyasar ke individu pegawai yang ada di institusi itu. Dan opsi A, membuat sesuai kewenangan saya, kemudian minta yang bersangkutan untuk mengeceknya. Di sini opsi A mendapatkan 3, kemudian opsi D dapat 2, C dapat 1. Di sini kenapa kok tidak A gitu ya? Jadi opsi A itu cenderung bekerja 2 kali gitu ya. Jadi kalau ada kita kerjakan, kalau ada yang salah revisi lagi. Nah, di sini opsi B langsung tanya ke yang bersangkutan, kemudian dari situ kita buat laporannya. Jadi kerjanya lebih simpel atau lebih praktis daripada opsi A yang cenderung ada revisi. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nih, Anda adalah seorang karyawan di suatu perusahaan. Di kantor Anda terdapat kebijakan bahwa jika ada karyawan yang terlambat sesuai data presensi berbasis aplikasi akan dipotong tunjangannya berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Bulan ini Anda telah terlambat sebanyak 3 hari karena jalan yang biasa Anda lewati tengah direnovasi. Hal yang Anda akan lakukan adalah, oke, silakan dilihat yang mendapatkan poin 4 yang mana. Oke, langsung. Soal ini terkait dengan kompetensi integritas dengan indikator melaksanakan peraturan kode etik organisasi dalam lingkungan kerja sehari-hari pada tatanan pribadi. Jadi yang mendapatkan poin 4 adalah opsi C, menerimanya dan berusaha tidak terlambat di bulan berikutnya dengan alasan apapun. Jadi ini biasanya kan dalam akhir bulan ada rekap ya tentang kekurangan waktu kerja si pegawai. Jadi terlambatnya berapa kali atau tidak masuknya berapa hari gitu. Karena itu ada di akhir bulan. Jadi sesuai dengan konsekuensi, kita bersedia dong dipotong gaji atau tunjangannya dari perbuatan yang kita lakukan di bulan itu, maka hal terbaik atau sebagai bahan evaluasi, kita harus menerima dulu konsekuensi itu dan berusaha untuk tidak terlambat di bulan berikutnya. Kemudian, yang mendapatkan poin 3 adalah opsi D, menerima karena memang Anda terlambat selama 3 hari tersebut. Dan opsi A dan yang paling rendah di sini adalah opsi B, mengomel karena memang bukan Anda yang salah ya, tetap kita yang salah karena kita terlambat gitu ya.
Jadi sekian dulu penjelasan yang saya berikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.